Sip. Hah? Iya, udah lumayan. Iya, hujan nih sekarang. Sudah aku kirim di grup. Tak Japri ya. Itu aku tandain udah. Sudah? Ketemu, Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun. Baik teman-teman, Kopdarins, ini adalah pertemuan kedua kita di season kedua. Nah, saat ini kita sudah bersama Ustadzah Wafiro yang pakai baju hitam itu, tapi beliau sedang mengatasnamakan Ahmad sebab pakai akun dari adiknya. Bersama Ustadzah Wafiro kita bakal bahas tentang problem-problem puasa. Oh, eh, jadi Kak di mute. Jadi kita bakal bahas langsung kepada intinya ya, tidak bahas rukun, syarat wajib dan lain sebagainya, tapi langsung ke poin-poin, ke problem-problem apa sih yang sering terjadi di dalam berpuasa. Misalnya, gimana sih kalau berpuasa di negara yang kayaknya harus dulu deh. Tapi mute dulu, mute dulu. Nah, oke. Jadi malam ini kita langsung fokus ke problem-problem apa aja yang biasa terjadi ketika berpuasa. Misalnya gimana sih, kalau berpuasa di daerah atau di negara yang siangnya lebih lama daripada malamnya, itu kan puasanya lama kan? Apakah tetap sesuai dengan waktu siangnya atau bagaimana? Atau misalnya, gimana nih, ini biasanya banyak ditanyain, "Gimana nih, suami saya harus mencari nafkah, tapi mencari nafkahnya berat, dia harus jadi kuli bangunan, sehingga membuat dia lelah kalau berpuasa. Itu boleh nggak, untuk tidak berpuasa? Misalnya gitu ya. Jadi Ustadzah Wafi pada malam hari ini akan lebih membahas secara praktis tentang problem-problem yang banyak ditanyakan dan yang banyak terjadi ketika berpuasa. Termasuk juga nanti teman-teman kita bakal sharing, Ustadzah Wafi bakal sharing tentang tindakan-tindakan medis, apa saja sih yang batalin puasa, apa aja yang nggak batalin puasa. Misalnya ada mama nanti mau suntik KB, boleh nggak suntik KB ketika berpuasa gitu dan lain sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustadzah Wafiroh untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadzah. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, suara saya terdengar jelas ya, Ustazah Vina? Jelas sekali. Oh iya. Jadi gini teman-teman, sejak saya dapat bagian untuk ngobrol-ngobrol singkat dengan Kopdar Institute ini, saya sudah ngasih semacam warning duluan gitu, jangan expect terlalu tinggi gitu. Karena saya juga long life time belajar gitu, jadi saya terus-terusan belajar dari dulu. Saya masih dalam proses belajar gitu. Jadi kalau ternyata apa yang saya sampaikan berbeda dengan yang teman-teman ketahui atau berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang lebih dari saya, jadi
harap dimaklumi. Jadi langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, seperti yang disampaikan oleh Ustazah Vina tadi, saya hanya ingin menyampaikan poin-poinnya, langsung fokus ke problem-problemnya aja gitu. Karena sepertinya kalau tentang cakupan puasa secara lebih luas, tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan lain-lain itu kayaknya udah insya Allah sudah maklum, atau juga kayaknya sebagian besar sudah dibahas tadi malam gitu. Jadi sekarang kita fokus ke problem-problem yang kita temukan sekarang gitu tuh, yang kita temukan di zaman sekarang. Walaupun seperti sudah ada di grup ya, tadi disampaikan bahwa problem-problem itu tuh sebenarnya bukan benar-benar problem baru yang beneran baru ada sekarang gitu, enggak, tapi problem-problem itu sebenarnya sudah punya makis aleh gitu tuh, sudah punya kasus-kasus terdahulu yang ada kemiripan gitu. Jadi sebenarnya ini adalah kasus-kasus perkembangan dari kasus yang sebelumnya telah ada, sepertinya sebagian besar begitu. Nah, langsung saja kita ke slide pertama. Jadi kita kan judulnya problematika puasa di era 4.0 gitu. Jadi kita bahas yang up to date aja, problem yang up to date aja gitu. Nah, yang pertama, dalam problematika puasa ini saya membaginya menjadi sekurang-kurangnya dua hal. Jadi ada problem yang berkonsekuensi terhadap urusannya dengan keutamaan puasa, ada juga problem yang urusannya dengan keabsahan puasa. Jadi kalau yang pertama itu dia puasanya sah gitu, cuman mengurangi keutamaan gitu. Ada hal-hal yang sebaiknya dihindari gitu. Sementara untuk yang kedua, problem itu jika terjadi itu memiliki kaitan erat, berkonsekuensi terhadap keabsahan puasanya. Nah, sebelum kita membahas poin pertama maupun poin kedua, ini sekedar flashback aja. Di slide berikutnya itu saya menampilkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sekali lagi saya husnudzon, maklum, insya Allah teman-teman udah pada ngerti, atau bahkan bisa jadi tadi malam sudah dijelaskan. Saya nggak ikut tadi malam tuh karena di sini cuaca ekstrem ya di Madura. Mohon doanya semoga selamat semua. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa ini insya Allah terutama di kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren, di kitab-kitab mazhab Syafi'iyah, insya Allah sudah disebutkan semua. Saya sebutkan di sini yang pertama, masuknya sesuatu ke lubang tubuh yang terbuka gitu. Jadi ini mencakup lubang telinga, lubang hidung, mulut, lubang farji, terus juga lubang anus dan seterusnya gitu. Dan ini kemudian dari satu poin ini diharapkan itu nanti menjawab banyak problem-problem kekinian yang sebenarnya itu cukup terjawab dengan kita memahami satu poin ini, yaitu masuknya sesuatu ke lubang tubuh yang terbuka. Dan yang kedua, muntah dengan sengaja. Berarti ini secara otomatis sudah mengecualikan muntah yang tidak disengaja. Dan ketiga adalah haid atau nifas, ini mengecualikan darah istihadah atau darah mimisan misalnya, itu enggak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga murtad, karena salah satu syaratnya orang sah melakukan puasa itu adalah harus beragama Islam. Yang keempat keluar mani. Nah, keluar mani di sini saya tidak memberikan batasan di sini, nanti akan kita bahas di belakang. Keluar mani yang dimaksud di sini adalah keluar mani yang disengaja. Jadi keluarnya itu karena ada unsur kesengajaan. Berarti secara otomatis mengecualikan keluar mani yang keluar tanpa disengaja. Dan yang terakhir gila, karena salah satu syarat sahnya kita melaksanakan puasa itu harus berakal. Itu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, hal-hal yang perlu jadi pertimbangan ketika kita menemukan atau bahkan mengalami problem-problem yang terjadi pada puasa. Yang pertama adalah darurat, yang kedua itu hajat, dan yang ketiga itu tahsin. Nah, darurat. Seringkali kita mengalami atau melihat atau menemukan problem-problem berpuasa itu yang membuat kita tidak dapat melaksanakan puasa Ramadan atau tidak dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna karena ada unsur darurat yang mendesak. Jadi ada
hal-hal darurat yang membuat kita tidak dapat melaksanakan puasa Ramadan atau bisa melaksanakan tapi tidak secara utuh, tidak secara sempurna. Yang kedua, ada kalanya itu disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya tuh haji atau hajat gitu. Jadi dia nggak sampai mendesak, tapi kita butuh untuk hal itu gitu. Dan yang terakhir itu saya kasih dalam kurung tuh estetika. Jadi nanti mungkin di belakang saya akan menyebutkan misalnya problematika berpuasa, saya khawatir nggak kuat, akhirnya saya infus. Itu kan dia kekhawatirannya itu hanya karena dia nggak yakin terhadap dirinya sendiri gitu. Akhirnya saya infus suplemen aja itu gimana gitu. Itu kan sifatnya tahsin. Jadi dia hanya sifatnya tuh berjaga-jaga gitu tuh. Itu gimana? Nah, itu nanti kita akan bahas. Kita akan klasifikasi masing-masing problem yang ada gitu. Lanjut di slide berikutnya itu. Nah, tadi di awal di slide pertama, itu saya menyebutkan bahwa problematika yang berkaitan dengan puasa itu ada kalanya berkaitan dengan keutamaan, ada kalanya berkaitan dengan keabsahan. Kita awali dengan yang berkaitan dengan keutamaan dulu. Yang pertama adalah obat penunda haid. Nah, ini sering banget saya mendapat pertanyaan atau teman-teman saya yang sering berdiskusi dengan saya itu sering dapat pertanyaan, itu gimana Kak, itu gimana Mbak, itu gimana Ustazah. Saya ingin melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, saya ingin melaksanakan puasa Ramadan utuh full gitu, beribadah karena itu bulannya ibadah, bulan maghfirah, bulan rahmat gitu. Saya pengen melaksanakan ibadah secara utuh 1 bulan full. Akhirnya saya suntik atau minum obat untuk menunda agar haid tidak terjadi di bulan Ramadan gitu. Itu gimana hukumnya gitu. Ya, hukumnya di sini saya kasih jawaban, hukumnya boleh asal dipastikan aman oleh dokter. Artinya dia tidak hanya sekedar aman berdasarkan perspektif dia sendiri, enggak. Jadi harus ada perspektif orang yang memang keahliannya di sana, dalam hal ini dokter, yang memutuskan oh iya kamu aman menggunakan hal ini gitu. Nah, kenapa? Karena perempuan yang bertanya seperti ini, bagi saya itu ada yang miss pada dirinya. Jadi dia itu memiliki himmah, memiliki semangat untuk melaksanakan ibadah yang sangat tinggi, tapi tidak dibarengi dengan kesadaran. Dia menganggap bahwa taat kepada Allah itu hanya cukup dengan dia melaksanakan perintah. Dia lupa atau mungkin nggak sadar bahwa termasuk taat kepada Allah itu adalah dengan kita menjauhi larangan. Jadi ketika kita haid dan nifas, kita itu dilarang oleh Allah untuk melaksanakan sholat dan puasa. Dia tidak berpuasa Ramadan, dia menganggap itu adalah sebuah kekurangan bagi dirinya. Padahal di situ ketika dia tidak berpuasa bulan Ramadan, itu adalah satu bentuk ketaatan dia juga kepada Allah gitu. Jadi saya jawabnya agak panjang biasanya kalau ada orang yang nanya begini. Saya bilang perlu Anda ketahui, benar boleh asal sudah dipastikan aman oleh dokter, aman untuk terhadap siklus menstruasi dia, terhadap hormon-hormon yang ada pada tubuhnya aman dan sudah dipastikan oleh dokter. Tapi tolong perhatikan gitu, tidak berarti perempuan yang tidak berpuasa, tidak ngaji, tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah selama bulan Ramadan itu tidak sempurna agamanya. Justru dia sedang ada pada fase sangat sempurna sebagai perempuan. Pertama, dia sekaligus melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa ketika dia sedang tidak haid, dan dia juga ada dalam taat kepada Allah, yaitu menjauhi larangan. Dan yang ketiga, dia itu sedang sempurna menjalani proses biologis dia sebagai perempuan. Nah, ketika saya kasih jawaban begini, dia berpikir iya ya gitu, masa siklus menstruasi, nifas dan lain-lain itu mau saya abaikan begitu. Akhirnya dia memutuskan nggak jadi. Biasanya saya kasih saran begitu. Nah, untuk teman-teman di sini yang perempuan-perempuan yang misalnya karena didorong oleh semangat ingin melaksanakan ibadah Ramadan dengan full ibadah gitu, percayalah bahwa Anda haid dan tidak melaksanakan sholat dan puasa itu juga ibadah gitu. Nah, yang kedua, ini sering juga saya dapat pertanyaan, gimana hukumnya berpuasa sambil nonton film biru? Nah, secara formal ya it's okay, itu nggak apa-apa selama tidak keluar mani gitu. Kalau keluar mani Kak,
Iya, kalau keluar mani dia masuk dalam unsur sengaja karena harusnya dia bisa mencegah keluar maninya itu dengan tidak menonton film biru gitu. Apalagi misalnya dia sambil masturbasi atau onani gitu. Bahkan menurut Imam Syafi'i itu jika sudah jadi kebiasaan, dia tahu bahwa dirinya ketika dia menikmati film biru dia akan keluar mani, maka di titik dia mulai menonton puasanya dianggap batal. Yang ketiga, mencicipi makanan gitu. Terutama ini bagi para ibu rumah tangga yang dia harus menyediakan hidangan berbuka yang enak untuk seluruh anggota keluarga, jadi dia butuh untuk mencicipi, silahkan asalkan tidak ada yang tertelan. Selanjutnya sikat gigi atau siwak. Ini problem bagi yang siang hari di bulan Ramadan full ketemu dengan berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi silahkan jangan karena nemu hadis bau mulut orang yang berpuasa itu seperti bau minyak misik segala macam apa itu, jangan lantas Anda mengabaikan bahwa di orang-orang yang berkomunikasi dengan kita seharian ini mencium bau yang tidak enak dari diri kita gitu tuh. Justru lebih diutamakan kita harus menghormati orang yang berkomunikasi dengan kita dulu. Jadi menurut Imam Nawawi hendaknya dia tetap siwak jika bau mulutnya itu rentan mengganggu orang lain. Dan berikutnya bersentuhan intens dengan pasangan. Ini misalnya mencakup mencium atau menyentuh yang lain-lain selain berhubungan intim, karena kalau sudah berhubungan intim itu pembahasannya beda lagi, dia sekaligus wajib kafarat. Jadi biasanya orang-orang yang berhubungan intens, bersentuhan intens dengan pasangannya itu biasanya dia pakai dalil hadis bahwa Nabi itu, hadis riwayat Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi itu ketika berpuasa Ramadan dia terkadang sembari mencium para ummahatul mukminin gitu. Tapi dia mengabaikan poin kedua dari hadis itu bahwa Nabi adalah manusia yang paling mampu mengontrol syahwatnya gitu. Itu beda dengan umatnya yang dalam tanda kutip imannya masih tipis tisu dibagi 3 gitu. Lanjut. Nah, ini saya singkat-singkat aja problem yang berkaitan dengan keabsahan. Jadi saya kasih don'ts. Jadi di sini nggak boleh, apa yang ada poin-poin di sini tuh nggak boleh dilakukan. Kayak telinga, kayak obat telinga dan cotton bud. Alasannya karena dia memasukkan benda ke lubang terbuka di tubuh, yaitu di sini dalam kaitannya di sini telinga. Gimana kalau cuma bagian luar aja yang tampak dari luar, it's okay, itu nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud dengan lubang ini adalah lubang bagian dalam yang sudah di luar yang terlihat dari luar gitu. Yang kedua, infus untuk suplemen atau makanan. Jadi aduh saya khawatir nggak kuat, infus aja gitu biar nggak ngerasa lapar seharian. Nggak boleh merokok, nggak boleh merokok, lo cuman udara, cuman asap, nggak bikin kenyang gitu, tapi itu kan masuk ke lubang tubuh yang terbuka, masuk ke tenggorokan sampai seterusnya. Itu saja masturbasi, pap smear. Nah, pap smear ini salah satu prosedur medis yang yang dilakukan untuk memeriksa alat vital, alat genital perempuan. Teman-teman silakan googling sendiri gimana prosedurnya itu. Nah, pap smear ini teman-teman, untuk masalah-masalah yang saya masukkan di kategori ini adalah masalah khilafiyah. Jadi saya lupa di awal tadi nggak ngasih garis bawah bahwa apa yang saya sampaikan di sini saya letakkan di kolom yang membatalkan puasa. Tapi misalnya ada yang mengatakan ada loh imam ini atau ustadz ini yang mengatakan nggak membatalkan, berarti dia sedang mengambil pendapat ulama yang berbeda dengan apa yang saya ambil gitu. Jadi masalah-masalah ini adalah masalah khilafiyah. Jadi harap maklum misalnya ternyata nggak sama gitu. Jadi saya itu mengutamakan ngambil dari mazhab Syafi'iyah, dan saya mengusahakan mengambil yang lebih hati-hati dan lebih maslahat insyaallah gitu. Nah, selanjutnya USG transvaginal. Jadi yang lumrah itu kan USG itu cukup dengan meletakkan alat sensor di perut si ibu hamil misalnya. Nah, ini enggak, dia USG-nya menggunakan alat yang dimasukkan ke alat genital perempuan yang sedang hamil misalnya, atau yang sedang memeriksakan rahimnya, itu gimana? Itu membatalkan karena lagi-lagi memasukkan sesuatu ke lubang tubuh yang terbuka. Asma spray ini beda dengan inhaler gitu. Asma spray dan inhaler lewat mulut itu ada benda yang masuk gitu, walaupun itu hanyalah sedikit cairan gitu, itu tidak boleh. Terus obat lewat anus atau vagina yang dimasukkan gitu. Kateter itu kan ini selang untuk
jadi yang dimasukkan ke alat vital baik laki-laki maupun perempuan sebagai saluran kencing. Bius full day gitu. Jadi kalau dari sebelum terbit fajar sampai dia masuk tenggelamnya matahari, dia dibius misalnya entah karena tujuan operasi atau karena aduh saya takut ngerasa haus jadi saya bius aja, itu nggak boleh. Endoskopi ini sama juga, ini prosedur kesehatan yang dilakukan pada ya oleh kedokteran, ya intinya memasukkan alat kesehatan ke alat genital. Terus KB IUD. Jadi KB IUD ini dia memasukkan satu benda kecil, jadi satu benda kecil yang dimasukkan ke saluran genital perempuan dan dia dibiarkan bertahan di sana untuk sekian waktu, antara 1 tahun 2 tahun gitu. Nah, memasukkan KB IUD di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan karena itu memasukkan benda ke dalam lubang terbuka. Lanjut, sekarang yang yang boleh kita lakukan. Lanjut ya, operator. Nah, hal-hal yang boleh kita lakukan dan tidak membatalkan puasa. Mimpi basah atau keluar mani tanpa sengaja. Kebalikan yang tadi, infus untuk pengobatan atau penguat fungsi tubuh. Jadi misalnya dia sakit tapi sebenarnya masih kuat berpuasa gitu, diinfus sebagai apa ya, biar dia nggak makin parah sakitnya, diinfus dengan obat-obatan, nggak apa-apa lah ya. Atau dia suntik vitamin, itu gak apa-apa. Obat tetes mata, donor darah, alat bantu oksigen. Oksigen apa bedanya sama rokok? Beda ya, karena kalau rokok itu ada benda yang masuk, kalau oksigen itu kan sama dengan udara yang kita hirup setiap hari. Cuman bedanya kalau oksigen yang ditabung itu kan oksigen yang dipadatkan untuk kemudian disalurkan ke saluran pernafasan orang yang sedang membutuhkan gitu. Terus vaksin bekam, bius half day atau separuh waktu. Jadi kayak dia cuman bius selama 2 jam, 3 jam selama proses operasi sesar misalnya, itu nggak membatalkan puasa kalau memang dia masih berpuasa ketika melakukan prosedur itu. Terus treatment kecantikan. Lah ini baru kemarin juga ada yang nanya ke saya. Kebetulan teman saya ini dia melakukan prosedur kecantikan PRP gitu. Jadi semacam mengambil sebagian darah dari jaringan tubuh yang lain untuk disuntikkan ke wajah untuk menutupi bopeng-bopeng yang ada di wajah. Itu gimana hukumnya gitu? Hukum prosedurnya dilakukan ketika puasa, iya dia nggak membatalkan puasa, tapi hukum-hukum lain kayak misalnya hukum sulam alis, sulam bibir, atau juga misalnya suntik putih, prosedur PRP ketika siang hari bulan Ramadan, iya itu tidak membatalkan, tapi hukumnya gimana dalam kaitannya dia salah satu bentuk usaha mengubah ciptaan Allah, itu kita bahas di momen lain gitu. Tapi dalam hal apakah dia membatalkan puasa atau tidak, jawabannya adalah tidak. Perkara halal haramnya dilakukan itu beda lagi. Lanjut. Iya, nah ini tadi yang dinotis sama Ustazah Vina tadi, masalah-masalah lain di luar kaitannya dengan sah atau utama gitu tuh. Tapi ini juga penting, apalagi sekarang kan ibaratnya jarak itu sudah semakin terlipat gitu tuh. Jadi perjalanan jauh, menempuh ribuan kilometer itu bisa ditempuh dalam waktu sekian jam saja. Jadi yang pertama itu berpuasa di 2 zona waktu yang berbeda. Jadi saya ini juga dapat titipan dari orang gitu. Jadi kayak semacam dia, coba kamu sampaikan ini gitu. Jadi misalnya ada saya misalnya dari satu bandara yang ada di Surabaya misalnya melakukan penerbangan ke belahan dunia lain selama 5, 6 atau 7 jam. Saya berangkat dalam keadaan berpuasa. Ketika saya sampai di tempat tujuan saya itu ternyata sudah masuk waktu berbuka gitu, karena zona waktunya sudah berbeda gitu. Itu gimana? Padahal kalau dihitung-hitung di tempat saya asal misalnya di Jawa Timur harusnya berpuasa 12 jam, di tempat tujuan saya juga berpuasa 12 jam, tapi karena saya melakukan perjalanan dengan pesawat dan pesawatnya itu dengan kecepatan yang ya tahu sendirilah teman-teman, jadi jarak ribuan kilometer ditempuh hanya dalam sekian jam. Akhirnya saya sampai dan zona waktu antara tempat asal saya dengan tempat tujuan saya berbeda. Akhirnya saya sampai dari Surabaya misalnya ke Amerika misalnya, itu
di sana sudah berbuka, maka gimana? Padahal saya berpuasa misalnya baru 6 jam gitu. Maka silahkan kita ikut ketentuan puasa di tempat kita saat itu berada. Jadi kalau saat itu kita berada di misalnya di belahan negara lain yang sedang berbuka puasa, padahal kita misalnya baru berpuasa sekian jam, nggak nyampe ke waktu seharusnya, ya nggak apa-apa, ikut puasa aja gitu. Selanjutnya adalah berpuasa di daerah yang malam atau siangnya terlalu panjang, melebihi normal, atau bahkan full 24 jam. Ini terjadi di negara-negara yang dekat dengan kutub utara maupun kutub selatan. Karena pada musim-musim tertentu, negara-negara itu mengalami waktu terbitnya matahari itu hanya lebih sebentar, atau justru sebaliknya, mengalami waktu malam itu lebih sebentar. Bahkan bisa jadi misalnya kalau kayak di Bulgaria, saya sampai googling itu, kalau nggak salah di Bulgaria itu dia siangnya sampai 18 jam gitu. Atau bahkan gimana kalau ada negara yang sangat dekat dengan kutub, lantas dia seterusnya dia nggak kena cahaya matahari, jadi terus dia gelap terus gitu. Itu gimana dong puasanya dia? Nah, itu ada dua solusi. Sebenarnya ada tiga, tapi saya sampaikan dua di sini karena menurut saya ini dua yang paling yang paling maslahat lah untuk dipakai gitu, yang paling mudah untuk kita pakai. Yang pertama, ikut zona waktu terdekat. Jadi waktu terdekat dari tempat yang waktu siangnya sangat panjang, kayak di Bulgaria misalnya, maka ikut waktu di daerah sebelah. Jadi ikut waktu negara sebelah, misalnya negara sebelah berpuasanya selama 12 jam. Ya udah, kita berpuasa juga selama 12 jam untuk orang-orang yang ada di Bulgaria itu. Atau opsi kedua dia mengikuti waktu berpuasa di kota Mekah. Jadi di Mekah itu berpuasa selama 13 jam. Ya udah, orang itu 13 jam berpuasa, 11 jam iftar. Setelah itu 13 jam lagi berpuasa, 11 jam lagi iftar, begitu. Dan ini bukan hal yang jauh ke kita gitu, karena sekarang ini hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Jadi nggak menutup kemungkinan misalnya ada teman-teman kita yang tinggal di daerah yang ekstrem seperti itu, atau kita sendiri misalnya melakukan perjalanan dari Indonesia yang waktu berpuasanya itu 13 atau sampai maksimal 14 jam, kita melakukan perjalanan ke daerah yang kita baru perjalanan 2-3 jam, ternyata nyampe di daerah yang waktu itu sudah waktunya berbuka gitu. Jadi ini semuanya mungkin terjadi sekarang. Dan yang ketiga, puasa pekerja berat. Jadi mohon maaf misalnya kerjanya seharian full di bawah terik matahari tanpa waktu istirahat sama sekali, atau istirahat sekalipun membuat dia nggak kuat kalau seharian dia nggak minum atau nggak makan misalnya. Itu gimana? Maka dia harus ada itikat baik dulu lah sejak malam. Dia niat berpuasa, terus mencoba dulu berpuasa. Jika dia darurat nggak kuat, makanya tadi saya ngasih tiga hal yang perlu diperhatikan: darurat, hajat, sama tahsin. Jadi kita lihat dulu, ternyata itu darurat bagi dia. Kalau dia melanjutkan puasa, ya udah, dia batalkan puasanya, dia makan, dia minum, dan diganti di lain waktu. Terus puasa sopir atau pekerjaan semacam. Puasanya orang yang terus-terus melakukan perjalanan, sopir atau nahkoda kapal yang berbulan-bulan ada di laut misalnya. Itu gimana puasanya? Apakah dia boleh ngambil rukhsah puasa untuk nggak puasa dulu lah gitu? Dia aslinya nggak boleh karena itu sudah rutinitas dia. Terus kapan wong dia sepanjang hidupnya ada di jalan atau ada di laut, kapan dia waktu untuk berpuasa gitu tuh? Kecuali kalau misalnya benar-benar darurat, oke lah dia boleh berbuka, tetapi tetap harus dia ganti di lain waktu. Mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau banyak yang kurang. Silahkan pertanyaan dan koreksinya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Tadi kayaknya Ustazah Vina sudah menyampaikan, cuman saya sampaikan lagi. Teman-teman, sesuai janji bulan kemarin kita ada challenge ya. Jadi teman-teman silahkan posting di media sosial masing-masing keseruan ngaji kopdar. Boleh itu testimoni, boleh itu resume. Nanti kita nilai siapa yang paling bagus. Nanti kita kirimin hadiah gitu. Jangan lupa tag IG Kopdar dan boleh juga tag IG saya. Makasih. Saya kembalikan ke Ustazah Vina.
Luar biasa sekali Ustazah, des gitu ya, langsung ke poin-poin yang memang, sering ditanyakan oleh orang-orang dan Ustazah Wafi dengan simpel dan sangat jelas sharing ke kita tentang problem-problem yang biasa terjadi, ketika berpuasa. Oke teman-teman, kita masuk ke momen Q&A. Monggo kalau ada yang bertanya angkat tangan, raise hand. Ini ada Ustadz Izzuddin. Oke, yang lain boleh nyusul ya. Silakan Ustadz Muiz. Open mic. Ustadz Muiz. Oh, siap-siap sudah. Ngireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali dari yang lain. Ini ada titipan sebenarnya Ustazah dari teman saya, Ustadz Aniz Zayyadi. Cuman karena Ustadz Aniz Zayyadi lagi ngajar, jadi saya disuruh tanya ini. Dua pertanyaannya Ustazah. Yang pertama ingin mengkonfirmasi ulang terkait dengan iftornya teman-teman pekerja keras, teman-teman yang safar dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu makna iftar ini apa memang sejak awal sudah boleh tidak puasa? Memang sudah sejak awal tidak puasa sudah? Atau sebenarnya berusaha dulu untuk berpuasa? Nanti misalkan kalau yang pekerja keras itu kalau tidak kuat baru membatalkan? Atau sebenarnya bisa dua-duanya? Jadi konfirmasi itu saja yang pertama. Yang kedua, Ustazah, ini terkait dengan problem-problem kekinian dari yang siapa tidak tahu ini kasusnya apa saya tidak tahu juga, Ustazah. Cuman titipannya begini intinya, pertanyaannya bahwa ketika berhubungan seksual antara suami istri lalu alat kelamin itu dicabut sebelum terbit fajar, itu kan dikatakan bisa berpuasa, sah puasanya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana ketika dicabut sebelum fajar terbit, tapi kenikmatan-kenikmatan itu muncul pas ketika fajar terbit. Bukankah itu berarti bagian dari istimta? Ya Allah, ini kok ditertawakan oleh Ustazah Nurul Syariah. Ini bukan pertanyaan saya Ustazah, pertanyaannya Ustadz Aniz Zayyadi. Terima kasih, itu saja. Bisa Ustazah. Khawatir kalimat-kalimat saya tidak bisa dicerna. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa. Ustadz selanjutnya yang nanya kok deg-deg. Yang Ustadz Abdullah Faki, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kopdaring yang saya hormati, singkat saja mungkin saya hanya ingin menanyakan tentang makna implementasi dari pekerja berat. Mungkin pertanyaan lanjutan dari Al-Ustaz Muhammad Izzuddin Al-Mukarram. Jadi apakah pada konteks milenial kita, yaitu pada 5.0 ini, apakah kita ketika kita bekerja seperti konten kreator seumpamanya, seperti konten kreator, kemudian
kemudian editor video dan lain sebagainya. Memang pekerjaan mungkin secara fisik, secara penglihatan kita mungkin orang kerjanya di depan komputer gitu. Tapi kalau dinilai dari segi otak, itu juga tergolong berat. Jadi ada kerja otot, ada kerja otak. Jadi apakah standarisasi berat ini juga berlaku kepada kerja otak yang dalam tanda kutip tergolong berat juga, ataukah hanya terbatas kepada kerja otot, kerja keras yang sifatnya itu adalah memerlukan otot dan lain sebagainya. Jadi hanya itu saja mungkin, apakah hanya tertentu kerja otot saja, ataukah otot juga otak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Fakih. Selanjutnya Ustadzah Indah. Ini Ustadzah Indah suaminya ini. Saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Begini Ustazah, untuk yang tadi penjelasan tentang berpuasa di daerah yang siang atau malamnya itu melebihi normal atau bahkan full 24 jam itu kan katanya tadi ikut daerah apa di dekatnya begitu. Bagaimana jika saat itu orang yang mengalami hal itu Ustazah, tidak kuat dengan waktu pelaksanaan puasa atau siangnya negara tetangga. Misal ada saya mungkin ya. Saya kuatnya puasa seperti di Indonesia saat ini berapa jam? Ya itulah dari terbit fajar sampai maghrib itu berapa jam ya? Ya itu udah Ustazah. Tapi ketika saya misal pergi ke negara yang bahkan di situ siangnya itu full 24 jam Ustazah, nggak ada malamnya lah. Itu kan ikut di negara sebelah. Nah, di negara sebelah itu bahkan siangnya seperti contohnya Ustazah 18 jam. Sementara badan saya, contoh ini Ustazah, badan saya itu tidak kuat berpuasa selama 18 jam. Apakah boleh saya ikut mengikuti bukan di negara sebelah yang 18 jam itu, ikut di negara sebelahnya lagi yang waktu puasanya atau waktu siangnya itu sama seperti waktu di Indonesia, yang mana saya itu kuat. Begitu, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah terkantongi 3 pertanyaan. Berikutnya saya bacakan yang di chat ya. Dari Ustadzah Ukhtul Adibah. Adakah madhab yang ngebolehin ibu hamil atau menyusui bayar fidyah aja tanpa qadha? Modal utama memang yakin, karena kondisi anak sering sakit kalau 2 kali puasa. Ini ada nggak gitu ya Ustadzah? Apakah ibu hamil atau menyusui yang tidak puasa Ramadan bisa bayar fidyah aja tanpa qadha? Gitu ya Ustadzah Adibah. Ustadzah ya. Berikutnya, ya Allah, dari Ustadz Rizkil. Pertanyaan serupa dengan Ustadz Abdullah Fakih. Boleh nggak kalau mokel gara-gara ngerjain disertasi? Ini lanjutannya dari Ustadz Abdullah Fakih ya. Oke. Saya bacakan, Ustadzah Wafiro apakah masih di Google Meet? Masih. Karena beliau sedang di luar angkasa, Madura. Dengarnya agak susah. Saya bacakan dari nama Ustadzah ya. Nggih. Oke, dari Ustadz Muiz, iftar itu
yang pekerja keras atau misalnya supir itu, keb tidak puasanya dari awal atau kalau nggak kuat baru tidak puasa, itu gimana Ustaz? Oke. Dari awal di pertengahan ketika berpuasa? Iya, ini nih di slide terakhir itu saya sudah kasih kesimpulan bahwa puasa pekerja berat dia dari malam niat puasa dulu. Artinya dia tunjukkanlah itikat baik dulu lah. Anggaplah apa ya positive thinking dulu aja lah gitu. Malam dia niat puasa, di pagi hari kan misalnya dari pagi dia puasa aja lah dulu gitu. Masa baru mulai kerja udah nggak kuat aja gitu tuh. Ini kan kita kan puasa itu kan melatih diri gitu tuh. Masa iya sulit dikit nggak mau ditahan gitu. Jadi kan makanya harus nyampe di titik darurat gitu tuh. Bukan pas tiba-tiba, aduh kayaknya kalau aku nggak puasa, kalau aku lanjut puasa kulitku jadi kering deh gitu. Karena kurang asupan gizi atau karena kena paparan sinar matahari. Itu kan sifatnya tahsin gitu tuh. Jadi ayolah gitu ditahan dikit gitu. Makanya kemudian syaratnya itu harus ketika dia darurat. Ketika dia sudah mendapatkan darurat akibat puasanya itu, oke lah dia boleh dia tidak berpuasa, tapi tetap dia ganti di hari-hari ketika dia tidak bekerja gitu. Jadi gitu. Jadi di sini sudah ada. Jadi dia harus niat dulu dari malam, harus mencoba dulu berpuasa. Jika sudah darurat, andaikan dia melanjutkan puasanya, maka silahkan dia membatalkan puasa. Itu. Terus pertanyaan berikutnya, saya nyatet apa tak jawab aja langsung Ustazah Nala? Monggo langsung, nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa Ya. tanya. Jima sebelum terbit fajar, tapi katanya baru apa tadi katanya? Setelah fajar gitu, baru kerasa setelah fajar gitu. Istimtaknya baru kerasa setelah fajar. Ustadz gini loh, sampean tadi nyebut pakai istilah istimta. Nah, istimta itu kan ikut wazan istaf'ala. Itu ada usaha di situ. Jadi sampean itu mengusahakan enak, mengusahakan seneng dengan istimta itu gitu tuh. Jadi kalau sampean istimtanya setelah terbit fajar, ia batal puasanya. Tetapi kalau sampean jima atau istimtaknya itu sebelum terbit fajar, tapi kemudian tamat ta'a, artinya sampean baru ngerasa senengnya itu setelah terbit fajar, it's okay selama nggak ada istimta, selama nggak ada usaha dari sampean. Jadi bahasanya beda lagi antara istimta sama tamat ta'ah. Jadi istamta'ah sama tamat ta'ah bahasanya aja beda. Jadi dari situ dari terminologi istilahnya aja mungkin bisa kita ambil kesimpulannya. Jadi gimana kalau nggak selesai dihentikan secara dadakan, lantas saya istimta, ya batal lah gitu karena sampean istimta ada usaha di situ. Tapi kalau tamat taat tiba-tiba aja saya diem, saya udah berhenti. Oh ini sudah imsak ini, saya berhenti. Lah kok tiba-tiba saya ngerasa ini gitu tanpa diusahakan? Ya nggak apa-apa, nggak masalah dengan itu gitu. Karena nggak sempet bersih, nggak sempet mensucikan diri misalnya itu nggak apa-apa. Terus yang berikutnya sih kerja content creator, kerja otot, kerja otak, sama kayak pertanyaannya Ustadz Rizky juga. Mungkin karena ngerjakan disertasi gitu tuh. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan di sini kan darurat sampai dia membutuhkan asupan nutrisi. Artinya kalau dibandingkan dengan pekerja berat itu kan dia itu kaitannya dengan haus dan lapar. Kalau orang yang full kerja di depan komputer, potensi haus dan lapar itu bagi saya itu kurang nyata terwujud bagi dia, tapi potensi capek atau potensi pengen istirahat itu lebih nyata terwujud gitu, walaupun bisa jadi capeknya juga masih lebih berat capeknya mereka yang terkena terik matahari seharian full itu gitu. Makanya kemudian perlulah kita kemudian timbang-timbang gitu tuh. Aduh saya seharian full depan komputer nggak puasa gitu. Masa
segitu amat imannya gitu tuh kan. Ya bukan berarti iman saya juga sama lemahnya gitu tuh. Cuman ya kita timbang-timbang juga lah. Kadang kan seringkali banyak orang nanya itu dikasih jawaban yang kesannya mudah bagi dia. Dia makin nawar terus gitu. Jadi desertasi bisa nggak dikerjakan di siang hari waktu bulan Ramadan. Kalau dia sampai mokel dauhnya, jadi dia sampai udah kayak mau mati ngerjakan skripsi, ya istirahat aja dulu lah gitu. Jangan dilanjutkan, kerjakan di waktu malam aja gitu. Siang hari tidur aja lah gitu, nggak beribadah tidur aja lah dari habis subuh bangun duhur, setelah duhur habis itu ya tidur lagi aja dah gitu. Disertasinya kerjakan malam aja. Atau kerjaan konten kreatornya itu kerjakan malam aja. Terus pertanyaan berikutnya Ustazah Vina. Pertanyaan berikutnya tentang kalau safar ke luar negeri, lalu bertepatan di daerah yang siangnya full, sedangkan kalau kita tadi kan ketentuannya kalau kita safar ke daerah tertentu maka kita bukanya ikut daerah itu. Tapi bagaimana kalau ternyata kita nyampe sana belum waktunya berbuka, masih lama karena siangnya full. Apakah boleh pakai negara sebelah yang waktu berpuasanya itu sama seperti di Indonesia? Kurang lebih begitu. Boleh. Jadi dia cari negara terdekat yang sesuai dengan sesuai dengan jam puasanya dia gitu. Boleh. Pertanyaan terakhir yang vidya itu, Kak. Adakah madhab atau pendapat yang membolehkan vidya aja tanpa kodok bagi ibu hamil atau menyusui dengan pertimbangan misalnya 60 hari punya hutang, maka sedangkan di sisi lain anak sakit-sakitan, jadi seakan-akan tidak memungkinkan untuk mengkodok 60 hari ini. Ada nggak pendapat yang fidyah only gitu ya? Fidyah aja, karena kalau kodok susah. Sudah Wafi masih di Google Meet? Wah, jangan-jangan sudah terlempar. Oh, maksudnya tidak berpuasanya anak karena sering sakit. Umi Adibah tidak berpuasa artinya tidak mengkodoknya karena anak sakit, Kak Disahi? Atau ketika tidak berpuasa Ramadannya? Halo, ya. Maaf barusan keluar ini. Ya itu ada, insya Allah ada. Kalau saya nggak salah ingat itu mazhabnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan orang hamil dan menyusui itu dikiaskan dengan orang tua renta yang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Jadi dia boleh untuk tidak berpuasa dan dia cukup bayar fidyah aja gitu tuh. Ini pendapatnya Ibnu Abbas gitu. Cuman ya kalau kita mampu ya ganti puasa sama sekaligus bayar fidyah, kenapa enggak gitu loh. Pakai pendapat yang mainstream aja. Jadi semoga dimampukan lah gitu. Bayar puasa sekaligus bayar fidyahnya. Tapi kalau nanya ada enggaknya, ada pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Insya Allah begitu. Tapi silahkan koreksi saya jika saya salah. Mungkin itu. Oke, pendapat Ibnu Abbas yang membolehkan fidyah aja ya, tanpa kodok. Berikutnya kita lanjut Ustazah, ada 2 pertanyaan lagi di chat. Boleh? Boleh. Oke. Dari Mbak Ratu Aila, izin bertanya Ustazah. Ada beberapa macam KB yang efek sampingnya itu bikin kita nggak menstruasi. Boleh nggak kita pakai KB itu buat memaksimalkan puasa full di bulan Ramadan? Berarti bukan pakai pil penunda haid seperti biasa ya, tapi pakai KB yang efeknya nggak menstruasi. Oh Langsung iya. dijawab. Oke. Itu tadi sebenarnya sudah saya notice di awal ya.
Jadi pil penunda haid gitu tuh. Jadi kalau teman-teman, jadi kan memang ada, kalau nggak salah misalnya salah satu namanya kayak Primulut gitu tuh. Jadi teman-teman kayak yang umroh atau yang haji gitu. Karena memang ini belum tentu balik lagi misalnya ke tanah suci. Jadi daripada dia nggak bisa memaksimalkan melaksanakan tawaf misalnya pakai pil penunda haid kayak misalnya dalam hal ini yang saya tahu Primulut namanya. Nah, itu mungkin nggak apa-apa karena pertimbangannya ini darurat dari segi belum tentu dia balik haji lagi tahun depan. Toh waiting list haji 10-20 tahun kan. Atau buat umroh belum tentu dia ada uang lagi untuk balik umroh gitu. Masih masih bisa gitu. Cuman kalau untuk Ramadan pertimbangannya gini teman-teman. Sebelum saya ke inti jawaban, kita jangankan pil yang menghentikan darah haid. Berdasarkan testimoni dari beberapa teman-teman yang menggunakan KB ini apa KB dari dokter bukan KB alami. Nah, KB itu mempengaruhi banyak hal dalam sisi fisiologis perempuan gitu tuh, mulai dari siklus menstruasi yang tidak teratur, berat badan yang di luar apa ya, di luar kendali gitu, bisa jadi terlalu kurus, bisa jadi terlalu terlalu gemuk atau juga dan lain-lain. Kayak misalnya ada teman-teman yang mengeluh sejak pakai KB misalnya kulitnya menghitam karena panas, karena ngerasa gitulah macam-macam. Nah, artinya gini, silahkan teman-teman mengonsumsi pil KB gitu, cuman konsultasi dengan baik sekaligus dengan dampak negatifnya terhadap tubuh yang kita miliki bersama gitu, terhadap tubuh kita gitu tuh. Karena perlu kita sadari bersama bahwa tubuh kita ini itu milik Tuhan dan milik kita gitu. Jadi idealnya tidak ada yang mendikte kita terhadap tubuh kita selain Tuhan dan diri kita sendiri. Nah, dalam kaitannya dengan menggunakan pil KB yang kemudian membuat tidak menstruasi sama sekali, jika tujuannya memang dia untuk mencegah kehamilan, silahkan gitu. Tapi jika dia melakukan itu tujuannya untuk mencegah menstruasi, silahkan ditimbang-timbang lagi gitu. Itu sudah mengganggu siklus hormonal gitu. Jadi hormon kalian tuh terganggu di dalam tubuhnya gitu. Lagi pula saya tadi di awal sudah menekankan bahwa kita menstruasi di bulan Ramadan, tidak puasa, tidak sholat, bukan berarti Ramadan kita tidak sempurna. Bahkan justru kita sedang ada di fase paling sempurna dalam Ramadan. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena Ramadan ketika kita sedang suci dari haid dan nifas, kita berpuasa. Kita sedang melaksanakan perintah Allah. Kemudian ketika kita haid di bulan Ramadan, kita tidak berpuasa dan tidak melakukan sholat, kita sedang taat juga kepada Allah. Dalam hal ini mentaati larangan, taat dalam menjauhi larangan Allah. Dan kesempurnaan yang ketiga, kita sedang sempurna menjalani fungsi biologis kita sebagai perempuan. Jadi haid ketika bulan Ramadan dengan membiarkan itu berjalan secara alamiah, kita sudah meraih 3 keutamaan. Keutamaan taat terhadap perintah Allah untuk berpuasa ketika tidak haid, taat terhadap larangan Allah untuk tidak berpuasa dan sholat ketika haid, dan kita sedang sempurna menjalani fungsi biologis kita sebagai perempuan. Jadi timbang-timbang aja dulu lah, toh kalian tetap sempurna menjalani Ramadan walaupun sedang menstruasi. Itu juga bagian dari kesempurnaan kita sebagai perempuan gitu. Masih banyak opsi-opsi ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan selain dengan puasa dan sholat gitu. Masih banyak kita bisa ke majelis taklim untuk mengajar atau kita belajar, kita bisa sambil berzikir, kita ngomong anak itu juga termasuk bagian dari pahala. Kita menyiapkan masakan untuk berbuka keluarga itu juga bagian dari pahala. Kita membersihkan rumah dengan ikhlas ingin menyediakan tempat tinggal yang nyaman untuk keluarga itu juga pahala gitu. Jadi Ramadan itu pahalanya nggak cuma di puasa sama sholat, masih banyak sekali kreasi-kreasi ibadah yang mendatangkan pahala bagi perempuan gitu. Jadi silakan ditimbang-timbang lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah. Nah, ini pertanyaan terakhir ya.
sebelum kita tutup ngaji pada malam hari ini dari Mbak Holifah Maulidia. Gimana kalau ada orang divonis sakit, lalu dia menghentikan pengobatan dan beralih ke pengobatan tradisional? Berarti pertanyaannya bagaimana puasa orang yang sedang melakukan atau berproses pengobatan tradisional gitu ya, Mbak Holifah? Terus ada Ya, apa? Ya nggak apa-apa, dia berarti memang sedang sakit. Jadi kan ahlul hibroh dalam dalam sakit ya dia yang punya basis keilmuan tentang kesehatan. Kalau itu dokter ya dokter, kalau itu tabib ya tabib. Ya tergantung, yang penting orang yang apa ya, yang ahlul hibroh dalam hal itulah gitu. Pengobatan kan nggak harus di rumah sakit saja. Tetap statusnya dia sebagai orang sakit, ya silahkan tidak berpuasa gitu. siap-siap. Untuk Umi Uhtul Adiba nanti mungkin jawaban lengkapnya bisa di chat ya Ustazah Wafi Japri. Siap-siap. Siap. Alhamdulillah Insyaallah sudah ya. selesai. Iya, sudah selesai ngaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman mengingatkan kembali jika ada challenge-nya jangan lupa. Jika ada catatan yang bisa di-share, silakan share di story IG bisa atau di feed Instagram bisa, dan jangan lupa tag Kopdar Institute. Nanti kita pilih sharing materi terbaik buat dapat reward challenge-nya. Oke. Mungkin hanya itu dari kami teman-teman. Mohon maaf. Ya, tag Ustazah Wafi juga ya. Tag Ustazah Wafi. Teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami atau dari Ustazah Wafi ada closing statement mungkin? Oh iya, ini agama itu mudah, ad-dinu yusrun wala yushaddad-dina ahadun illa walabahu. Jadi enggak ada orang yang mempersulit diri dalam agama kecuali dia akan kesulitan akhirnya gitu. Jadi kayak tadi kasus memaksa minum obat penunda haid, itu please deh gitu dipertimbangkan, kalian sudah sempurna gitu tuh. Jadi nggak usah mempersulit diri dengan agama, karena pada akhirnya kita sendiri yang akan kesulitan. Fikih itu majalul hilaf gitu. Fikih itu isinya adalah hilaf ulama, dan itu rahmat bagi kita. Nggak kuat ikut pendapat yang tasdid, yang berat, silahkan kita beralih kepada pendapat yang lebih ringan. Gitu, insya Allah asalkan niat kita ikhlas, niat mentaati Allah, menjauhi larangan, insya Allah tetap apa ya, husnudon lah sama Allah gitu. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau saya belepotan. Iya, saya ada yang bilang ngechat saya kecepetan, saya nggak bisa ngomong pelan. Maaf sekali. Oh, Terima kasih. aslul khilqahnya begitu. Tapi Iya. sudah bisa dipahami Ustazah, sangat daging sekali ya pembahasan pada malam hari ini. Baik teman-teman, sebelum keluar dari kajian, kita foto bersama dulu. Admin Kopdarin, Admin Kopdar, sudah siap untuk difoto? Buka Kopdar, kamera, guys. monggo yang bisa open cam, kita foto bersama dulu. Senyum. Saya dulu. Kopdar, admin sudah siap belum? Bentar ya. Oke. Karena tidak ada respon selanjutnya, saya screenshot. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, dan kita masih punya 2 pertemuan lagi untuk season 2, yaitu besok malam bersama Ustadz Fakih, ini ada di sini, tadi yang bertanya, besok malam akan menjadi narasumber
Jangan lupa dipersiapkan pertanyaannya. Dan terakhir, malam Senin kita bakal belajar tentang ilmu zakat. Oke, sekian dari kami. Selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.